Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah alaniyatul futuh al-munawwar rasul nabatin nasul. Salail jasadi wa ruh wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi hadzal kitab. Al-Imam Ghazali wa Syekh Al-Bandari wa Rasulihim wa Hurahim wa Dhamin wa Mu'min al-Mujma'in wa thumma la Rasyih wal-Maqam wal-Habib wa Sanad Rasulullah Qasim wa thumma la Rasyih Marubbi Ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa thumma la Rasyih Marubbi Ruhi Habib Zabin wa thumma la Rasyih Marubbi Ruhi Ki Haji Sabila Rasyad wa thumma la Rasyih Marubbi Ruhi Ki Haji Nur Sayyidi wa Rasulihim wa Hurahim wa Dhamin Hukuk al-Mujma'in أن الله تعالى تغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين suara dalam kurang dalam Dhalin Rabbigli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-Khatim lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Silakan dibuka kitab Barakil Ubudiyah. Ada di halaman berapa itu? Wa abshir, bacanya fa abshir. Fa abshir, coba lihat. Lihat. Ada di halaman 3, 5 baris dari bawah ya. Fa abshir itu ya.
5 baris dari bawah halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Fa'abshir fa'innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'ita walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli shay'in anna al-hidayata allati hiya thamaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun wa la wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Itu luar gelar hambal itu tuh, karpet, terpal. Fa abshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Kembali sama kita membuka kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali, mengingatkan kita bahwasanya harus kita niat di dalam menuntut ilmu benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemarin bahwa kalau niat kita di dalam menuntut ilmu itu untuk menghidupkan agamanya Allah, untuk memerangi kebodohan, dan juga untuk mengekalkan agama Islam, dan kita niatkan dalam menuntut ilmu semata-mata karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, dan kita niatkan kita mengaji, kita menuntut ilmu, kita datang ke majelis ilmu, kita niatkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat akal dan nikmat kesehatan yang Allah taala berikan kepada kita. Jadi kita niatkan seperti itu di dalam menuntut ilmu. Kalau niat kita seperti itu, maka fa'abshir, kata beliau, maka bergembiralah kamu kalau memang niat kita itu sudah baik, niat kita sudah kita luruskan di dalam menuntut ilmu. Kenapa demikian? Kita harus bergembira dengan niat seperti tadi. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita. Maka sesungguhnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu melainkan Allah ta'ala.
yang dikatakan la ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu bala tentaranya Allah, yaitu para malaikat, ya, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kata ulama, kalau engkau tahu jumlah malaikat, hitung dulu tuh jumlah ikan yang ada di laut. Kalau kita bisa menghitung jumlah ikan yang ada di laut, berarti kita bisa menghitung jumlah banyaknya malaikat. Siapa yang bisa ngitung? Enggak usah jauh-jauh, ya. Pasar burung dulu tuh hitung ikan itu. Bisa gak kita ngitung itu? Iya. Belum yang dibawa-bawa sama tukang pulau tuh. Ya. Nah, belum kan sapu-sapu. Belum kan tongkol. Ya. Jadi maksudnya kita tidak ada yang tahu berapa jumlah banyak malaikat, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita lurus di dalam menuntut ilmu, maka kita kudu bahagia. Kita kudu gembira. Kenapa? Karena malaikatnya Allah Subhanahu wa taala bukan satu malaikat, bukan dua malaikat, tapi menggunakan bentuk jamak, malaikah. Itu tabsutu laka ajnihataha, menghamparkan gitu. Menghamparkan bagimu, artinya airidon bima tatlubu, karena redho, karena senang dengan apa yang kita tuntut. Kita nuntut apa? Nuntut ilmu. Itu malaikat dia menghamparkan apa? Ajnihataha, yaitu menghamparkan sayap-sayapnya. Jadi malaikat itu ngamparin sayapnya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ay tadauha, meletakkan dia punya sayap-sayapnya, litakuna wito'an laka, agar apa? Agar menjadi pijakan buat kita yang kita pergi ngaji. Ya. Jadi maksudnya dihormatin oleh malaikat. Emang nggak kelihatan oleh kasat mata kita, ya. Jadi kita tuh berjalan di atas apa? Sayap malaikat. Jadi diamparin tuh sayap malaikat karena seneng sama kita yang ngaji. Kayak orang-orang besar kan, orang kedutaan gitu, diamparin apa? Hambal yang merah, ya kan? Karpet merah gitu kan. Jangan sampai langsung aspal, tanah kayak gitu, pakai karpet merah. Kalau ini kita bukan karpet merah lagi, tapi sayapnya malaikat. Gitu. Jadi kayak ada tamu istimewa dari luar gitu, keluar dari pesawat itu diamparin karpet merah gitu, ya. Jadi kita pijaknya di situ, ya. Idza masyaita, apabila engkau berjalan. Jadi kalau kita jalan nih dari rumah kita itu, karena kita nggak bisa lihat aja, sebenarnya kita jalan di hamparan sayapnya malaikat. Ya, ya, malaikat itu sayapnya masya Allah, ya, ada yang 600 sayapnya, ya. Nah, kita baca dalamnya, wakila, ada yang mengatakan, wakila ay qala ba'dul ulama, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ada yang mengatakan, innal malaikata tuzallilu talibal ilmi bi ajnihatiha. Sesungguhnya malaikat itu menaungi orang yang nuntut ilmu agama dengan sayap-sayapnya. Ya. Jadi ada yang bilang bukan diamparin, tapi dia naungin kita pakai sayapnya, sayap malaikat di situ. Ya. Apakah cukup sampai di situ keutamaan yang dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu dengan sebab niat yang tulus?
Tidak sampai di situ, melainkan kata Al-Imam Ghazali, wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'ita. Wa hitanal bahri, dan ikan-ikan yang ada di lautan semuanya beristighfar untukmu. Oh, jadi ikan-ikan yang ada di lautan itu mohon ampun buat kita. Idza sa'aita ay idza dhahabta ilal alim, apabila kita pergi ke rumah orang alim buat nuntut ilmu. Ya. Kalau dulu kan kita ngaji ke rumah guru, ya kan? Kalau sekarang lain, guru yang nyamperin murid. Iya. Ya. Boro-boro ke rumah guru, ya. Guru datengin aja pada malas ngaji. Ya kan? Guru datang nih, ya, kagak ada yang hadir. Ya. Yang ada guru ngajarin lekar. Ya. Guru datang ke masjid, guru datang ke musola, guru datang ke majelis ilmu, itu. Ya. Nggak ada yang datang. Apalagi kalau gurunya datang ke rumah muridnya. Ya. Jadi dinaungin oleh sayapnya malaikat, dan juga ikan-ikan yang ada di lautan semuanya mohon ampun buat kita. Tuh. Ya. Bertasbih dia, bertasbih, beristighfar. Kalau kita jalan. Kenapa kok sampai segitunya? Sampai ikan-ikan beristighfar, sampai malaikat dia membuka sayapnya lebar-lebar menaungi para penuntut ilmu agama. Wa dzalika li'anna salahal alam manutun bil alim bitablighihi al ahkam asy-syar'iyyah. Penjelasannya dikarenakan kebaikannya alam ini tergantung dengan orang alim. Tergantung kepada orang yang berilmu. Karena laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Kalau nggak ada guru, kalau nggak ada ulama, maka tingkah laku pola hidup manusia kayak binatang. Gitu. Siapa yang mau ngajarin kita? Liar kita. Jadi kalau nggak ada ulama, kalau nggak ada orang yang berilmu, tingkah laku kita kayak binatang. Makanya diposisikan ulama itu, kata Al-Imam Ghazali, masaluhu masalul ghidha. Perumpamaan mereka itu bagaikan makanan yang setiap harinya kita butuh kepada apa? Kepada makan. Minimal kita makan berapa kali sehari? 3 kali. Ada yang lebih, kagak dihitungkan. Iya. Nah, minimal kita 3 kali. Begitu juga kita butuhnya kita kepada para ulama. Maka apa tuh? Nah, setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita nggak lepas daripada para ulama. Nah, kalau di kampung kita kagak ada pengajian, terasa gersang. Kita biasa di sini di kampung kita ngaji, suatu saat kita pindah kampung, di kampung itu beda sama kampung kita, nggak enak gitu. Ini biasa segini hari saya ngaji gitu kan, ini kagak. Itu beda. Iya. Dan juga memang kalau misalkan kita beribadah tanpa ditopang dengan ilmu, nggak ada yang nuntun kita ilmu agama, jauh daripada bimbingan para ulama, keburukannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Ya. Seperti apa? Seperti sholatnya nggak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seperti puasanya nggak bisa mendidik dia menjadi orang yang apa? Yang peduli terhadap sesama. Begitu. Jadi nggak ada asarnya, kagak ada pengaruhnya dia punya ibadah itu. Jadi kebaikan kemaslahatan alam semesta ini tergantung dengan ulamanya. Ya. Kenapa? Bitablighihil ahkama, dengan sebab yang namanya orang berilmu, yang namanya ulama itu menyampaikan hukum-hukum agama.
Jadi kita tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana enggak. Dengan sebab apa itu? Ulama. Ya. Apa contohnya tuh? Hukum-hukum syar'iyah di sini. Minha annal hayawana yahrumu ta'dzibuhu. Di antaranya bahwasanya sampai-sampai binatang kagak boleh kita azab. Nggak boleh binatang itu disiksa sama kita. Semut kita bakar, kagak boleh semut kita bakar. Ya. Goreng ikan hidup-hidup langsung dimasukin ke penggorengan gitu. Minyak panas-panas kita masukin, kagak boleh. Sama juga nyiksa. Ya. Seperti umpamanya, nah kalau di kampung kita sawah ngusep belut. Nah, belut itu habis dapat kagak kita matiin lagi, langsung dimasukin ke hau tuh. Iya kan? Nah, dia kan jadi koreal itu apa namanya itu? Nah, kelejetan itu kan dimatiin dulu sama kita tuh. Dimasukin aja, nggak boleh. Itu sama juga nyiksa di situ. Ya. Anak kecil main burung diikat, terbangin, ntar ditarik. Terbangin lagi, tarik lagi, kakinya pincang. Itu juga sama, nggak boleh. Ya, nyiksa. Gitu. Makanya dulu ada seorang ulama, seorang yang bernama Syekh Zamakhsyari. Dia kecilnya mainin burung. Burung diikat kakinya, ditarik, kemudian terbangin. Burung diikat, kemudian ditarik, terbangin. Kayak bocah aja gitu ya. Anak kita begitu. Ya. Akhirnya ibunya nggak demen. Ya. Kata ibunya, kata Allahu rijlak, semoga Allah Ta'ala bikin putus engkau punya kaki. Disumpahin sama ibunya. Sebagaimana engkau telah membuat putus itu burung kakinya. Disumpahin sama orang tuanya, sama ibunya. Sumpah terus berjalan, sekian lama puluhan tahun baru terkena, ternyata Syekh Zamakhsyari itu kena penyakit yang harus kakinya itu diamputasi. Akhirnya kakinya dipotong. Dia sadar, dia ingat, oh iya, ini akibat ulah karena ibu saya dulu pernah apa? Nyumpain. Jadi kita orang tua jangan gampang-gampang nyumpain. Bener. Nanti yang susah kita juga. Aing sapa dia teka luhur teka handap. Gitu kan. Kalau susah anak datang ke siapa? Iya, gue sapa lo ya, gitu, gue sumpahin lo kagak ke atas, kagak ke bawah. Berarti kagak maju gitu kan. Diam aja di tempat gitu. Nah, yang susah siapa lagi? Orang tua lagi. Ya. Doa orang tua manjur, tapi sumpah orang tua kata ulama lebih manjur, cepat manjurnya. Doa orang tua manjur, sumpahnya lebih cepat lagi. Gitu. Kita sebagai orang tua jangan gampang-gampang nyumpahin. Kalau mau doain aja biar bener tuh anak. Iya. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi ulama itu menyampaikan hukum-hukum syariat agama, diantaranya adalah sampai-sampai binatang aja nggak boleh tuh kita apa? Kita siksa. Kita siksa. Makanya kalau umpamanya kita pengen motong binatang, fahsinu dzibhah, maka baguskanlah cara motongnya. Ya. Ada orang kafir, ya, dimasukin anjing dimasukin ke karung, dipukulin itu, diketok tuh. Mau ampun, itu bukan Islam itu yang begitu. Islam nggak begitu. Tuh. Sampai-sampai kalau kita pengen motong kambing nih, temennya jangan di sini. Karena dia ini sedih juga ngelihat temen itu. Nah, kita aja, dia punya perasaan itu. Nah, maka jangan dikeluarin tuh. Dia ntar keluarinnya. Yang ini udah kelar dipotong, baru yang itu keluarin tuh. Jadi dia tahu juga, ada rasa juga dia, wah temen gue udah dipotong. Sebentar lagi gue ini. Nah, jangan di itu tuh. Jangan dihadirin dulu, satu dulu, potong, baru ntar bawa. Begitu. Kita kalau motong nih, hati-hati yang tukang potong ini jangan asal tusuk begini aja mati, itu jadi bangke itu. Kulkum sama marinya harus apa? Kulkum sama marinya harus putus. Tenggorokan sama saluran makannya.
grup putus. Kalau kita lihat, tak, udah. Ini benar apa enggak kira-kira ini? Ya. Ini kalau kita ihtiat beli ayam hidup kita yang potong. Tapi kalau kita tukang potongnya tahu ngaji ya nggak masalah kali itu. Ya. Ya. Ya, karena semuanya bakal mempengaruhi kualitas ibadah kita. Pengaruh itu. Ya. Ya, jadi sampai-sampai yang namanya binatang aja nggak boleh tuh. Ya, nggak boleh disiksa sama kita. Ya. Pengen goreng ikan jangan hidup-hidup, matiin dulu. Ya, apaan aja juga sama begitu. Nah, ini saya rasa cukup sekian ya, segini dulu biarin karena ada tambahan baca maulid ini. Ya, kita minta syafaatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita yang semuanya punya hajat semoga Allah taala luluskan hajat-hajat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Hadrah